Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel saya Kal Haikal. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar seni rupa dua dimensi ya. Apa itu seni rupa dua dimensi? Oke, di sini ada peta materinya. Pertama, ada pengertian seni rupa dua dimensi. Ya, di sini pengertian seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Mudahnya, karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contohnya adalah lukisan, grafis, ilustrasi, dan karya seni rupa yang ada di permukaan datar. Istilah ini muncul ketika seni rupa dibedakan berdasarkan dimensinya, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Penggolongan seperti ini dilakukan agar kita memahami seberapa jauh cakupan seni rupa dapat dibedakan. Ya, jadi seni rupa dua dimensi itu hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, alias tidak ada gambar dari samping atau belakang ya. Nah, ini ada contohnya. Pertama, ada lukisan. Pasti kalian sering ya lihat lukisan. Oke, besok kita juga akan membuat lukisan juga ya. Kedua, ada seni grafis. Ya, di sini seni grafis ada seni cetak dan sering kalian lihat juga adalah seni sablon. Nah, sini gambar ilustrasi. Oke, kalian juga bisa nih ketika sedang ada waktu atau ingin belajar gambar, kalian bisa menggambar ilustrasi. Di sini terakhir ada desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual ini biasanya buat iklan-iklan atau baliho-baliho yang ada di jalan itu termasuk seni rupa dua dimensi. Oke, sampai sini paham ya. Lanjut lagi, ada unsur dan objek karya seni rupa. Apa itu unsur dan objek karya seni rupa? Kita buka saja. Ya, seorang perupa mengelola unsur-unsur seni rupa fisik dan non-fisik sesuai dengan keterampilan dan kepekaan yang dimilikinya. Dalam sebuah karya seni rupa, unsur fisik dapat secara langsung dilihat atau diraba, sedangkan unsur non-fisik adalah prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Ya, di sini ada dua, unsur fisik dan unsur non-fisik. Apa itu ya unsur fisik? Oke, kita buka saja slide tentang unsur fisik. Ya, pertama, unsur fisik ada titik. Pengertian titik menurut Sajiman Edi Sanyoto secara umum dimengerti bahwa suatu bentuk disebut sebagai titik karena ukurannya yang kecil. Dikatakan kecil karena objek tersebut berada pada area yang luas, dan manakala dengan objek yang sama dapat dikatakan besar apabila diletakkan pada area yang sempit. Oke, dan ini ada contoh karya Nirmana titik. Nah, ini besok kita juga akan membuat karya titik ya. Lagi kedua ada garis. Apa itu garis? Adalah unsur fisik yang dimiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah serta sifat-sifat khusus seperti contohnya pendek, panjang, garis vertikal, garis horizontal, garis lurus, garis melengkung, garis berombak, dan seterusnya. Ya, dan ini contoh karya garis. Lanjut lagi ada raut, bidang dan bentuk. Unsur rupa lainnya adalah raut yang merupakan tampak, potongan atau wujud dari suatu objek. Istilah bidang umumnya digunakan untuk menunjukkan wujud benda yang cenderung pipih atau datar, sedangkan bangun atau bentuk lebih menunjukkan kepada volume yang memiliki volume ya kalau bentuk. Nah, ini ada contoh bentuk bidang. Yang sebelah kiri ini bidang dan ini bentuk karena memiliki volume. Nah, dan ini ada juga contoh karya bentuk bidang. Lanjut lagi ada ruang. Unsur ruang dalam sebuah karya seni rupa dua dimensi
menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa tersebut. Pada karya 2 dimensi, kesan ruang dapat dihadirkan dalam karya dengan pengolahan unsur-unsur kerupaan lainnya, seperti perbedaan intensitas warna, gelap terang, atau menggunakan teknik menggambar perspektif untuk menciptakan ruang semu atau khayal. Nah, ini juga termasuk dalam seni rupa 2 dimensi. Ketika kita menggambar perspektif atau proyeksi perspektif, ketika kita menggambar suatu ruangan atau biasanya buat sketsa arsitek, itu termasuk bagian dari seni rupa 2 dimensi. Lanjut lagi, ada tekstur. Tekstur atau barik adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas taktis dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Berdasarkan wujudnya, tekstur dapat dibedakan atas tekstur asli dan tekstur buatan. Tekstur asli adalah perbedaan ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Ya, sedangkan tekstur buatan adalah kesan permukaan objek yang timbul pada suatu bidang karena pengolahan unsur garis, warna, ruang, dan terang gelap. Nah, dan ini adalah contoh dari tekstur. Kita bisa lihat contoh teksturnya. Lanjut, ada warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Menurut teori, semua warna yang ada berasal dari 3 warna pokok. Apa itu warna pokok? Yaitu pertama, warna merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu secara harmonis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Nah, dan ini adalah contoh warna. Ini ada warna primer, kuning, biru, dan merah dicampur jadi warna sekunder, bisa oranye, ungu, dan hijau. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kita bisa lihat contoh dari warna. Lanjut, terakhir ada gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan ini menyebabkan munculnya tingkat nada warna yang berbeda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang atau terkena cahaya akan tampak lebih gelap. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini lebih terang karena di sini kena cahaya, dan di sini gelap karena kurang cahaya, kurang terkena cahaya ya. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya gelap terang. Sampai sini unsur fisik sudah paham ya. Kita lanjut lagi, ada unsur non fisik. Unsur non fisik di seni rupa adalah prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Kaidah atau aturan baku ini disebut komposisi, berasal dari bahasa Latin compositio, yang artinya menyusun atau menggabungkan menjadi satu. Komposisi dapat mencakup beberapa prinsip, seperti pertama, keseimbangan, balance. Kedua, kesatuan. Ketiga, emphasis atau point of interest. Keempat, irama. Kelima, proporsi. Lanjut, kontras, kesederhanaan, dan kejelasan. Oke, kita akan ulas satu-satu tentang unsur non fisik dalam berkarya seni rupa ini. Pertama, keseimbangan. Keseimbangan adalah kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat. Menurut KBBI, hal tersebut berlaku juga bagi karya seni atau desain. Hanya saja tidak merujuk pada keadaan fisik, tapi lebih ke kesan visual. Karya yang tidak seimbang akan memberi perasaan yang tidak nyaman saat dilihat. Ya, dan ini adalah contoh dari keseimbangan. Jadi ketika kita membuat karya, kita juga memperhatikan unsur keseimbangan, prinsip keseimbangan. Ya, sampai sini sudah pahamkah tentang keseimbangan? Lanjut lagi, ada kesatuan. Kesatuan menjadi salah satu prinsip yang penting agar sebuah karya terlihat apik.
Kesatuan sering juga disebut dengan keutuhan adalah kepaduan hubungan antara semua elemen yang disusun dalam sebuah karya. Ya, dan ini adalah contoh karya kesatuan dari prinsip kesatuan. Kita bisa lihat. Oke, lanjut. Ada empasis. Empasis atau disebut juga pusat perhatian merupakan pengembangan dominasi yang bertujuan untuk menonjolkan salah satu unsur sebagai pusat perhatian. Ya, jadi empasis itu adalah bagian utama, pesan utama yang ingin ditampilkan. Nah, ini pesan utama dari gambar ini yang ingin ditampilkan adalah benda warna merah ini. Ini adalah pusat perhatiannya. Nah, ini juga dan ini. Oke, sudah paham sampai sini? Kita lanjut lagi. Ada irama. Irama adalah pengulangan gerak yang teratur dan terus-menerus. Beberapa contohnya seperti pengulangan gerak pada ombak laut, barisan semut, gerak dedaunan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh irama. Oke, kita bisa lihat sama-sama. Contoh irama ini adalah pengulangan yang teratur dan terus-menerus. Lanjut, ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan porsi antar unsur dari suatu objek. Nah, ini adalah perbandingan suatu unsur antar objek. Nah, ini ketika kita menggambar manusia dan pohon contohnya. Dan ini ada unsur orang dewasa dan proporsi anak-anak. Oke, kita lihat sama-sama contoh dari proporsi. Lanjut lagi, ada kontras. Kontras adalah penyusunan dari dua unsur yang saling tumpang tindih, terang lawan gelap, atau tekstur lembut disandingkan dengan tekstur kasar. Nah, ini contoh karya kontras. Oke, lanjut lagi, ada kesederhanaan. Definisi kesederhana adalah tidak lebih dan tidak kurang. Jika ditambah terasa menjadi ruwet. Dan jika dikurangi terasa ada yang hilang. Menurut Sajiman Edi Sanyoto. Nah, ini adalah contoh prinsip seni rupa kesederhanaan. Nah, ini ada contoh logo Apple, Nike, dan contoh mobil ya. Ini logo mobil. Ini menggunakan desain yang sederhana. Oke, terakhir kejelasan. Artinya mudah dipahami, mudah dimengerti, tidak memiliki dua atau banyak arti. Jadi, dalam membuat karya seni rupa itu ada unsur prinsip kejelasan. Nah, mudah dipahami dan mudah dimengerti ketika karya kita ditampilkan di umum atau dipamerkan. Oke, sampai sini sudah paham tentang unsur dan objek karya seni rupa. Lanjut lagi ke peta materi. Ada bahan, alat, dan teknik seni rupa. Oke, pertama bahan lunak dan keras. Di sini ada bahan cat minyak, cat air, dan ini ada pensil warna. Ini adalah contoh bahan. Nah, di sini ada bahan minyak, cat minyak untuk cat minyak, dan ini ada contoh cat minyaknya, bahan cair dan padat, atau bisa juga ini cat poster. Oke, lanjut lagi. Nah, dan ini alatnya. Pertama, ini ada pisau lukis. Nah, dan ini ada kuas. Ada macam-macam kuas, ada yang ujungnya lancip, ujungnya kotak, ujungnya seperti sapu ini. Ini juga digunakan untuk fungsinya ketika ingin membuat garis tebal, untuk membuat blok atau membuat unsur tekstur lainnya. Dan ini ada palet lukis. Ini ada sangga, tempat untuk kanvasnya. Nah, dan terakhir ada teknik seni rupa. Pertama, ini ada teknik membatik, teknik sketsa, dan teknik menganyam.
Oke, di sini kita belajar tentang seni rupa 2 dimensi. Jadi banyak karya seni rupa 2 dimensi yang sering kita jumpai. Contohnya ada mural, grafiti, atau papan iklan, atau lukisan yang sering kita jumpai sehari-hari. Nah, kita bisa buat juga ya, bisa buat lukisan atau mural, atau kalian jika suka coret-coret tuh, mending kalian bisa buat gambar grafiti di kertas, atau gambar mural, atau gambar ilustrasi. Nah, kan jadi karya, nanti bakalan dilihat dan diapresiasi banyak orang. Kalian bakalan seneng kan kalau diapresiasi karyanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semangat belajar dan semangat berkarya ya. Walillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu.